Oke. Nah, minggu ini ya Sabtu ini kita belajar tentang bukan ini. Kita belajar tentang Hermitian, Hermitian. Ya. Nah, jadi ini warning untuk kalian, maksudnya ini kimia kuantum kita banyak menggunakan metode-metode matematika, ya matematika. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah yang kita sebut sebagai eh, Hermitian. Nah, jadi kalau kita punya contoh di sini operator posisi. Nah, operator posisi itu artinya X kita kalikan dengan fungsi. Nah, itu adalah operator posisi. Nah, operator posisi ini kita bisa buktikan dia sebagai Hermitian. Hermitian. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita integralkan ya si eh, konjugat. Nah, ini tanda yang ini artinya konjugat. Nah, kalau kalian ingat bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu kan biasanya ada konjugatnya. Nah, jadi ini konjugat dari bilangan fungsi tersebut dikalikan X, lalu dikalikan dengan fungsi yang original. Nah, lalu kita integralkan terhadap d tau. Nah, ya. Nah, nah, ini ternyata kalau kita punya kayak gini bisa kita balik sama hasilnya. Jadi kalau misalnya fungsi originalnya di depan, baru X-nya kita kalikan dengan si fungsi konjugat dari fungsi tersebut, nah itu pada dasarnya sama. Nah, lalu eh, hasil dari integral ini merupakan eh, konjugat dari keseluruhannya. Nah, berarti artinya eh, konjugatnya ini akan hilang, ya. Kenapa? Karena di sini konjugat kalau dikonjugatkan ya balik ke fungsi awal, ya. Nah, jadi ini adalah persama 11 ini merupakan eh, kalau suatu operator itu adalah Hermitian, ya. Oke. Mau dicatat dulu, ya? Oke. Iya, Mem. Silakan dicatat. Iya, Mem. Eh, Nah, makanya jangan nanti kalau saran saya nanti nanti saya akan kirimkan ke kalian contoh-contoh soal beserta solusinya. Nah, nanti untuk persiapan ujian ini nggak terasa ya kita udah pertemuan 10. Nah, nanti kan paling kita 5 pertemuan lagi kita udah langsung UAS. Nah, jadi saran saya nanti coba kalian sediakan tabel integral. Jadi ketika kalian mengerjakan integral, kalian lebih lebih gampang gitu. Bukan lebih gampang sih, tapi lebih bisa dikerjakan kalau kalian punya tabel integral, ya. Nah, coba kalian catat pelan-pelan, ya. Jadi ini artinya konjugat, ya. Nah, urutannya ini bisa berubah. Nah, ini sama dengan kalau si ini hasil integral ini kita eh, konjugatkan lagi. Ya, sudah? Kalau sudah, Sudah, Mem. sudah ya. Oke. Nah, nah ini yang kita sebut sebagai operator posisi ya. Ingat minggu lalu kita belajar operator kan. Artinya si X ini akan kita kalikan dengan fungsi gelombang. Nah, jadi kalau kita sebut, misalnya kita sebut si momentum linier. Nah, hari Selasa lalu kan kita belajar bahwa ada operator yang kita sebut sebagai operator momentum linier. Nah, ini kita mau demonstrasikan apakah si operator momentum linier itu adalah Hermitian, ya Hermitian. Nah, artinya kalau kita ubah urutan fungsinya, eh, dia maksudnya apakah dia bisa diubah gitu. Nah, tadi kan kalau kita sebut kalau dia Hermitian itu kita bisa ubah urutannya. Ini kan tadinya I.
Konjugatnya I, baru nih J. Nah, kita ubah jadinya yang di depannya adalah J, nah, yang di belakangnya adalah I. Nah, jadi kalau kita mau mendemonstrasikan ini adalah Hermitian, kita mau melihat apakah turunan dari urutan fungsi yang diturunkan itu tidak dapat diubah atau dapat diubah gitu ya. Ini benarnya. Saya mute ya, soalnya jadinya ribut. Sorry ya. Nah, oke. Nah, jadi kita lanjut. Ini gak usah kalian kalian catat. Nah, jadi operator Hermitian ini kenapa perlu kita ketahui? Karena eh, kita perlu ketahui karena penting bahwa nilai eigen itu nggak boleh dia eh, bilangan apa bilangan imajiner. Dia harus bilangan nyata. Nah, jadinya kalau kita punya bilangan nyata yang kita konjugatkan itu sama aja dengan originalnya. Nah, jadi akibatnya ya kan kalau misalnya ini memang harus bilangan nyata ya kan nggak ada dia bilangan imajiner. Nah, jadinya ini bisa kita pangkat dua kan ya pangkat dua kan aja. Kenapa? Karena kan menurut menurut apa nama konsep matematika apa konjugat dari bilangan nyata itu ya bilangan nyata itu sendiri gitu. Jadi makanya Hermitian ini membuat proses metode matematikanya lebih gampang. Coba kalian catat yang ini. Nah, ini yang penting ya bahwa operator Hermitian itu ya harus memakai nilai eigen yang merupakan bilangan nyata. Nah, jadi kalau bilangan nyata berarti kita nggak perlu mencari konjugatnya lagi kan? Nah, yang penting ya dia eh, si bilangan konjugatnya itu ya bilangan itu sendiri gitu. Nah, jadi artinya di sini kalau si nilai eigen itu operator Hermitian ini eh, jadi nilai eigen itu nggak bukan bilangan imajiner, jadi makanya momentum energi itu nggak bisa dia bilangan kompleks. Nah, nggak bisa dia bilangan imajiner. Dia harus bilangan nyata. Nah, makanya kita pelajari Selasa kemarin nilai eigen itu ya dia harus sesuatu yang bisa diukur. Nah, sesuatu yang bisa diukur nggak bisa bilangan kompleks ya karena bilangan kompleks itu nggak bisa diukur. Nah, jadi makanya nilai eigen itu wajib bilangan nyata. Dia tidak bisa bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Ya. Sudah ini? Sudah belum? Sudah, Mem. Sudah ya. Nah, jadi makanya saya tadi bilang dari awal, kalian ya tentunya harus mempelajari lagi integral nanti atau dari sekarang kalian kumpulkan tabel-tabel integral ya. Nah, supaya kalian bisa eh bentar ya, sorry. Supaya kalian bisa nanti mengerjakan soal-soal. Nah, nanti saya akan kirim soal-soalnya, oke? Nah, jadi berarti artinya kalau kita punya suatu operator ya eh, kita aplikan operator itu terhadap suatu fungsi eigen, nah, berarti kan kita menghasilkan nilai eigen. Nah, nilai eigen itu harus bilangan nyata, ya. Nah, jadi berarti operator yang kita kita aplikasikan ke fungsi-fungsi eigen tersebut harus dia Hermitian, harus dia memenuhi Hermitian tadi, yaitu dia integral, fungsi konjugatnya, baru operator, baru fungsi yang original, detau. Baru kita putar pun boleh. Jadi sama dengan juga integral, fungsi original, operator, baru eh, konjugatnya detau.
Jadi jadinya tidak, nantinya akhirnya jadinya bisa jadi kuadrat gitu dia. Oke, selesai ini. Nah ya. Nah, nah jadi berarti di sini eh, fungsi eigen nyata, nah, dia harus memenuhi persamaan 11. Nah, berarti dia harus memenuhi hermitisitas ya, hermitisitas. Oke. Nah, ini kita yang ini kita selesai dulu. Lalu kita lanjut ortogonal ya. Ortogonal. Nah, ini masih juga eh, operator dengan observable ya. Kalau tadi kan kita belajar hermiticity ya, hermiticity. Artinya integralnya itu dia tidak tidak urutannya tidak mempengaruhi. Nah, jadi kita bisa urutannya itu bisa kita putar gitu ya. Nah, ortogonal ini lain lagi. Nah, ortogonal itu apa? Ortogonal itu definisinya kalau kita punya integral, fungsi konjugat, kita kali-kalikan dengan fungsi original, d tau itu harus sama dengan nol. Dengan persyaratan I tidak sama dengan J. Nah, jadi artinya kalau ini terpenuhi, artinya si psi I dengan psi J itu adalah ortogonal. Ya. Nah, ini adalah definisi dari ortogonality. Ya, pelan-pelan aja, pelan-pelan dipahami ya. Coba dibandingkan dengan hermiticity tadi, ya. Bentar dulu ya. Coba pelan-pelan dipahami ya. Nah, jadi kalau kita punya fungsi psi I, psi J, ini adalah ortogonal jika terpenuhi persamaan satu ya. Bisa ambil ibu sebentar aku. Karena mau ke rumah ibu ini bu ini. Tadi dua-dua yang entah yang mana nggak tahu ibu. Entah yang ini aku nih bu ya. Udah udah itu enggak. Oke, sudah ya. Selesai nih, dicatat. Selesai, Mem. Ya. Nah, jadi berarti kalau kita punya suatu fungsi, kalau dia saling ortogonal, otomatis dia juga ortonormal. Ya. Nah, otomatis juga dia Hermitian. Ya. Jadi hermiticity itu, operator yang hermiticity itu ha- harus dipakai di fungsi yang ortogonal. Ya. Jadi harus fungsi. Pertama, kalau kita mau sebut dia hermiticity, dia harus fungsi eigen. Nah, si fungsi eigen itu juga harus saling ortogonal. Nah, baru berarti nanti eh, si hermiticity ini bisa diaplikasikan, ya. Jadi berarti artinya kalau kita mau memakai sifat hermiticity, harus fungsinya itu fungsi eigen terhadap operator itu. Nah, tadi kan kita pakai operator apa? Operator posisi, yaitu X kali, ya kan? Nah, jadi harus kita perhatikan dulu apakah memang
si fungsi yang ditanyakan ke kita itu apakah dia memang fungsi eigen terhadap operator yang mau kita aplikasikan. Nah, baru kita bisa menyatakan dia akan saling ortogonal dan dia merupakan hermiticity. Operator yang hermiticity, ya. Nah, ini kita seperti belajar bahasa baru ya. Pertama ada hermiticity, ada ortogonal. Jadi semua belajar bahasa baru. Makanya saya bilang, kenapa kimia kuantum ini susah? Karena banyak bahasa-bahasa baru yang perlu kalian pelajari. Nah, bahasa barunya berkaitan dengan metode matematika, ya. Memang nanti setelah kita latihan soal, baru kita akan semakin mengerti, ya. Nanti saya kirim juga teori-teorinya, ya, yang sudah saya translate dari Atkins, ya, eh, menambah apa yang sudah kalian catat, ya. Ya, sudah? Ini belum? Sudah ya? Nah, jadi ini dia kalau hermiticity tadi kan, kita punya konjugat integral dari fungsi konjugat yang kita kalikan dengan fungsi J yang sudah kita aplikasikan operator D tau. Nah, ini harus sama dengan eh, konjugat dari keseluruhan ini, ya, konjugat dari keseluruhan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai hermitisitas, ya. Nah, jadi nanti kalian tanya, ini nanti apa gunanya ini, Bu? Kalian tanya, buat apa kita belajar kayak gini? Gitu kan? Pasti kalian bertanya gitu kan? Nah, sebenarnya fungsinya ini nanti kita akan, kalau kita mau belajar lebih jauh, sebenarnya latar belakang teori spektroskopi, ya. Spektroskopi itu misalnya seperti kayak kalian belajar FTIR, NMR, ya. Kalian yang kalian kerjakan kan kalian masukkan sampel, kalian dapat data. Nah, sebenarnya di balik pengolahan data itu, ya, maksudnya di balik kalian dapat data itu adalah teori-teori ini. Teori-teori hermitisitas, teori-teori ortogonal, ya, kalau kita mau lebih lebih jauh. Nah, jadi makanya kalau kalau kita kan di kimia, spektroskopi itu kan mata kuliah kimia analitik gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau lebih digging, ya, kalau tidak hanya sebatas kita aplikasi, bisa memakai alat, bisa mengetahui data gitu ya. Kalau kita mau tahu di balik itu semua, sebenarnya itu adalah ilmu kimia kuantum. Nah, ya, ilmu kimia kuantum. Nah, jadi memang ini nggak gampang gitu ya, bukan pelajaran yang gampang. Tapi apakah ini mustahil? Nggak. Kalau kalian belajar, latihan, pasti bisa. Oke? Nah, jadi operator sekarang kan kita mau tahu operator yang pertama yang kita pelajari minggu lalu adalah namanya operator Hamiltonian. Ya kan, operator Hamiltonian itu yang persamaan Schrödinger yang akhirnya nilai eigennya adalah energi, ya. Nah, jadi si operator Hamiltonian itu kan nilai eigennya adalah energi. Energi ini adalah sesuatu yang bisa kita amati, sesuatu yang bisa kita ukur. Nah, jadi operator itu akan disebut Hermitian kalau dia menghasilkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang bisa diamati, yaitu dalam hal ini kita sebut sebagai energi. Nah, lalu kan kalau dalam hermiticity itu kan ada fungsi konjugat, ada fungsi.
Nah, si fungsi konjugat dengan fungsi tersebut, fungsi originalnya itu dia harus ortogonal. Sifatnya itu harus ortogonal. Nah, jadi operatornya yang Hermitian, fungsinya selain dia fungsi eigen, dia harus fungsi yang ortogonal, ya. Selesai nih? Sudah selesai dicatat? Saya ulang lagi ya. Nah, operatornya dia Hermitian, fungsinya dia fungsi eigen, dan kalau dia ada dua fungsi, kedua fungsi yang eigen tersebut harus ortogonal. Ya, nah bagaimana syaratnya ortogonal ya tadi kalau kita integralkan si fungsi tersebut, ya, dan dia sudah kita aplikasikan operator, nah, dia harus sama dengan nol. Oke, kita lanjut ya. Nah, nah jadi tadi saya sudah singgung kenapa ini penting karena pertama sifat ortogonal itu akan menyederhanakan integral dalam perhitungan. Sekarang kalian tetaplah nggak akan ada itu sederhana dalam pikiran kalian kan. Tapi nanti kan dalam contoh soal kalian akan lihat bahwa kalau kita memang pakai ortogonal ini, sifat ortogonal ini, nanti perhitungannya lebih gampang ya. Sudah ini? Sudah ya. Nah, jadi apa gunanya kita belajar ini? Pertama kita bisa mengerti teori ikatan kimia. Yang kedua kita akan mengerti tentang teori spektroskopi. Nah, jadi makanya ini sebenarnya tujuannya ya. Nah, jadi sebenarnya ini masih basicnya yang kita pelajari ya, masih benar-benar basicnya. Nah, tapi nggak ada. Kalau bisa kita kuasai kan lebih bagus. Jadi kalau kalian nanti bekerja dengan FTIR gitu ya, misalnya, oh, lalu kalian mengerti, oh ini ya, ini maksudnya yang dulu. Oh. Selesai ini, saya. Nah, ini sekarang kita belajar superposisi dan expected value, ya. Nah, contohnya gini, kita punya operator Hamiltonian, ini adalah operator Hamiltonian satu dimensi. Satu dimensi itu maksudnya hanya X. Nah, nanti kalau dua dimensi kan ada Y, ada Z, tiga dimensi. Nah, ini dia satu dimensi. Nah, operator Hamiltonian ini untuk satu dimensi ini artinya kita punya negatif H bar kuadrat per 2M turunan kedua dari fungsi gelombang. Nah, di sini kan disebut partikel bebas ya. Nah, kalau disebut partikel bebas berarti energi potensialnya sama dengan nol. Ya. Vx itu kan energi potensial ya. Nah, dia energi potensialnya sama dengan nol. Jadi kalau ada di soal nanti kan, coba tentukan ini untuk partikel bebas. Nah, kalian bisa sebut langsung bahwa energi potensialnya sama dengan nol. Nah, nanti kita mau membuktikan eh, bagaimana apakah kita bisa mengukur energi kinetik. Nah, kalau yang ini kan operator Hamiltonian ini berkaitan dengan energi kinetik kan. Nah, Vx ini adalah energi potensial.
Nah, dari awal sudah kita singgung kalau kita punya partikel bebas, energi potensialnya sama dengan nol. Nah, dari sini nanti akan ditanyakan, jadi berapa nilai dari energi kinetiknya, ya. Sudah nih, sudah selesai dicatat? Sudah, Mem. Udah ya? Oke. Nah, sekarang kita buat ya. Misalnya kita punya eh, ada fungsi gelombang sama dengan cos kx, ya. Nah, kalau kita aplikasikan operator Hamiltonian ini kepada cos kx, ya. Nah, artinya kan kita harus turunkan dua kali si cos kx ini, ya. Lalu kita kalikan dengan negatif h bar kuadrat per 2m, ya kan? Nah, hasilnya di sini adalah sama dengan berarti operator Hamiltonian terhadap fungsi gelombang cos kx ini sama dengan k kuadrat h bar kuadrat per 2m cos kx. Nah, jadi artinya si cos kx ini merupakan fungsi eigen untuk operator Hamiltonian yang ini, ya. Nah, jadi artinya dalam hal ini berapa nilai energi kinetiknya? Nilai dari energi kinetiknya adalah K kuadrat H bar kuadrat per 2M. Nah, jadi artinya kalau kita punya suatu fungsi, kita aplikasikan ke operator, kita dapat nilai eigen. Nilai eigen itu merupakan yang kita ukur itu. Nah, ini kan si operator Hamiltonian ini mau menentukan berapa energi kinetiknya. Nah, jadi berarti nilai eigennya itulah energi kinetiknya. Dan dalam hal ini, energi kinetiknya adalah K kuadrat H bar kuadrat per 2M. Nah, jadi artinya operator itu fungsinya kita mau mencari berapa nilainya. Tapi persyaratannya apa? Fungsi yang kita tentukan itu harus merupakan fungsi eigen terhadap operator yang mau kita gunakan. Nah, jadi nilai eigennya itu artinya yang mau kita ukur. Nah, kalau ini berarti operator Hamiltonian, berarti energi kinetik lah yang mau diukur. Ya. Udah jelas ini ya. Ini maksudnya. Nah, jadi di sini berarti kalau kita punya fungsi eigen, nah, dua fungsi eigen tersebut harus apa tadi ortogonal. Nah, operator Hamiltoniannya ini harus Hermiticity. Nah, harus bersifat Hermiticity ya. Dah, selesai nih dicatat? Sudah ya. Nah, sekarang kita punya fungsi gelombang yang sama yaitu cos kx. Tapi kita mau memakai operator momentum linier. Nah, operator momentum linier itu adalah H bar per I turunan pertama. Nah, kita punya cos kx. Nah, turunan pertama dari cos kx adalah sinus kx, k sinus kx. Jadi apakah di sini berarti nilai momentumnya adalah H bar K per I, negatif H bar K per I? Tidak. Kenapa? Karena di sini cos kx bukan merupakan fungsi eigen dari operator momentum linier. Makanya saya bilang tadi, saya bilang hari Selasa, suatu fungsi itu
tidak selamanya fungsi eigen. Nah, dia fungsi eigen tergantung dengan operatornya, ya. Jadi cos kx merupakan fungsi eigen untuk Hamiltonian, operator Hamiltonian, tapi cos kx bukan merupakan fungsi eigen untuk operator momentum linier. Nah, apa buktinya? Buktinya ini. Setelah kita aplikasikan operator momentum linier ke cos kx, dapatnya fungsi yang berbeda. Nah, dapatnya di sini sin X, bukan lagi sin KX, bukan cos KX. Jadi artinya cos KX dia bukan fungsi eigen untuk operator momentum linier. Ya, saya sengaja ulang-ulang biar eh, kalian dapat gitu ya. Selesai nih? Selesai dicatat? Sudah, Mem. Udah? Oke. Nah, jadi berarti persamaan dua ya ini bukan fungsi eigen. Eh, Kenapa? Ya karena si sinus kx itu tidak sama dengan cos kx, ya. Jadi berbeda. Nah, jadi lalu kalian berpikir kan, kalau cos kx bukan fungsi eigen, berarti apakah momentum linearnya nggak bisa dihitung? Nah, kan gitu ya. Karena kan tujuannya kan kita mau menentukan berapa momentum linear. Nah, kalau dia cos kx-nya bukan fungsi eigen, jadi bagaimana solusinya? Nah, kita berpikirnya gitu ya. Nah, jadi di sini kan, jadi bagaimana kalau dia bukan fungsi eigen eh, dari operator momentum linear, eh, bagaimana caranya? Kita pasti berpikir begitu kan? Nah, jadi makanya masuklah kita ke konsep eh, seperti ini. Nah, jadi si cos kx ini kita bisa ubah jadi kombinasi linear dari IKX dan pangkat negatif IKX. Nah, jadi cos kx ini sama dengan setengah dari pangkat IKX ditambah pangkat negatif IKX. Ya, kalau seperti ini bagaimana menurut kalian? Dia udah jadi fungsi eigen nggak? Kalau udah kita ubah gini, dia udah fungsi eigen nggak untuk momentum linear? Kan itu tujuan kita dari tadi kan? Bagaimana kita mendapatkan momentum linear. Nah, kita tahu cos kx ini dari cos kx-nya nggak bisa kita menghitung. Nah, tapi kalau misalnya eh, berdasarkan sifat dari cos kx itu merupakan kombinasi linear dari pangkat IKX dan pangkat negatif IKX. Artinya bisa kita ganti cos kx menjadi fungsi yang baru ini. Sekarang, apakah dia menjadi momentum, dapat kita hitung momentum linearnya? Sudah? Selesai nih? Sudah ya? Nah, jadi eh, kedua fungsi kedua ini ya, kalau kita turunkan turunan pertamanya, hasilnya adalah ini juga. Nah, jadi artinya fungsi yang baru ini, kombinasi linear ini merupakan fungsi eigen. Nah, jadi hasilnya apa? Hasilnya ada dua, ya, karena dia kombinasi linear. Ada plus K bar dan negatif K bar. Nah, jadi berarti artinya
momentum linear itu ada dua hasilnya, ya, ada dua. Nah, jadi berarti artinya dia eh, ada dua kemungkinan momentum linear itu. Dia bisa positif kahabar, bisa negatif kahabar. Jadi makanya inilah yang kita sebut sebagai superposisi. Nah, makanya tadi kan di awal superposisi dan expected value. Nah, kenapa? Karena ya si cos kx itu kalau dia sebagai fungsi cos kx, nggak bisa kita tentukan nilai eigennya. Nah, solusinya bagaimana? Kita ubah si cos kx ini menjadi em, kombinasi linear. Nah, kombinasi linearnya apa? Kombinasi linear dari E pangkat IKX dengan E pangkat negatif IKX. Nah, ternyata E pangkat IKX dengan E pangkat negatif IKX, dia bisa kita turunkan. Turunannya apa? Turunannya sama. Jadi kita dapat nilai eigennya. Nilai eigennya tentunya ada dua, yaitu positif kahabar dan negatif kahabar. Nah, jadi berarti momentum linearnya bisa kita selesaikan. Nah, kita selesaikan bagaimana ya? Jadi ada dua, ada superposisi. Jadi kalian lihat ada satu yang bertanda negatif, satu bertanda positif, ya. Nah, jadi berarti di sini eh, momentumnya ada dua. Nah, dan berarti di sini kan kita sebut bahwa fungsinya si cos kx tadi dia berubah jadi e pangkat eh, positif IKX ditambah E pangkat negatif IKX, ya kan? Nah, jadi ada dua fungsi yang dikombinasikan. Nah, makanya kita sebut sebagai superposisi dari dua fungsi gelombang. Oke, selesai ya. Jadi berarti di sini E pangkat IKX itu ya plus IKX, momentum linearnya plus kahabar. E pangkat negatif IKX, momentum linearnya negatif K habar. Nah, jadi makanya dia setengah ya. Setengah dari partikel momentum linearnya positif K habar. Setengah dari partikel lagi, dia momentum linearnya adalah negatif K habar. Nah, jadi misalnya kalau gini kan, eh, kita nggak bisa melakukan sekali pengukuran. Nah, jadi berarti misalnya kalau kita lakukan 10 pengukuran, 5 pengukuran hasilnya akan plus K habar. 5 pengukuran lagi hasilnya akan negatif K habar. Nah, jadi pengukurannya harus berulang. Nah, untuk fungsi gelombang yang seperti ini gitu ya. Nah, tapi apakah satu lebih banyak dari yang lain? Enggak. Jadi masing-masing 50% 50% ya. Nah, 50% kontribusinya plus kahabar, 50% kontribusinya adalah negatif kahabar. Oke, selesai nih dicatat? Sudah, Ma'am. Oke. Nah, jadi ini tadi sudah saya jelaskan bahwa pengukurannya itu berulang ya berulang. Nah, jadi penafsiran superposisi ini maksudnya kalau kita mau mengukur momentum linear kita tidak bisa lakukan sekali, kita harus lakukan berulang. Nah, jadi setengah setengah dari jumlah pengukuran itu akan nilainya PX-nya positif kahabar, setengah lagi hasilnya adalah negatif kahabar.
Oke, sudah ini ya. Nah, jadi berarti sama kontribusinya pada superposisi ini. Jadi makanya sering disebut nilainya itu plus minus K bar. Ya, jadi artinya kalau kita punya pengukuran momentum linear E pangkat IKX dan E pangkat negatif IKX akan sama kontribusinya. Oke. Nah, jadi berarti kalau kalau kita punya suatu fungsi yang bukan merupakan fungsi eigen terhadap operator itu, kita harus cari apakah kita bisa mengubah fungsi tersebut menjadi kombinasi linier. Nah, contohnya itu tadi ya, cos kx bisa kita ubah menjadi E pangkat IKX tambah E pangkat negatif IKX. Nah, tapi hasilnya berarti si partikel itu momentum liniernya bisa ke arah positif, bisa ke arah negatif, gitu ya. Jadi kemungkinan dari momentum linearnya itu dia bisa ke arah X yang bernilai positif, nah bisa juga ke arah X yang bernilai negatif. Tapi besarannya sama, yaitu K H bar. Nah, jadi berarti fungsi apapun itu, ya, fungsi gelombang apapun itu sebenarnya bisa kita eh, tulis ulang menjadi kombinasi linier dari fungsi eigen suatu operator, ya. Jadi bukan hanya cos kx, sin kx pun bisa. Sin kx itu bisa kita ubah menjadi kombinasi linier, ya. Nah, makanya kita sampai kepada persamaan tiga. Jadi kalau kita punya suatu fungsi gelombang yang sudah kita ubah menjadi kombinasi linier. Nah, ini kan fungsi gelombang psi sama dengan C1 psi 1 tambah C2 psi 2 tambah seterusnya. Nah, ini sama dengan sum dari CK psi K di mana awalnya itu adalah K. Nah, CK ini adalah kita sebut sebagai koefisien numerik. Nah, psi K ini yang kita sebut sebagai fungsi eigen dari operator. Nah, yang harus sesuai dengan objek yang diamati. Ya. Ya. Oke. Dan ya, udah selesai. Yang ini belum? Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, jadi ini berarti Saika itu satu set harus kita aplikasikan operatornya. Seperti E pangkat IKX tadi tambah E pangkat negatif IKX kan nggak bisa satu-satu kan. Jadi secara keseluruhan harus kita aplikasikan. Jadi kalau E pangkat IKX kita aplikasikan operator, otomatis E pangkat negatif IKX juga harus kita aplikasikan operator. Nah, jadi dia satu set lengkap gitu ya. Satu set lengkap. Oke. Nah, jadi berarti di sini kita mulai mau belajar bahwa ada beberapa hal yang bisa kita konklusikan ya, concluded from this theory. Yang pertama, eh, kalau kita punya pengukuran tunggal terhadap operator nah, akan memberikan satu nilai eigen yang sesuai. Jadi maksudnya berarti kalau ada operator, kita aplikasikan ke fungsi eigen, artinya nilai eigen itu merupakan pengukuran dari operator tersebut.
Nah, tapi kalau misalnya berulang yang tadi, ya kan, seperti yang cos KX tadi kan jadi kombinasi linear. Nah, artinya berarti akan ada superposisi, artinya ada beberapa nilai eigen yang dihasilkan. Ya, ada beberapa nilai eigen yang dihasilkan. Nanti kita buat ada satu contoh soal ya, biar paling tidak kita mengerti ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan superposisi itu kalau kita punya kombinasi linier. Artinya nilai eigennya lebih dari satu. Kalau tadi nggak superposisi kan satu operator, satu fungsi, satu nilai eigen. Kalau kita punya kombinasi linier, artinya satu operator ada lebih dari satu fungsi eigen, hasilnya akan menghasilkan beberapa nilai eigen. Ya. Nah, jadi misalnya ini lagi juga, kalau kita eh, mau menentukan ini square modulus namanya, modulus persegi. Nah, itu sama dengan nilai absolut dari koefisien ya, koefisien yang tadi ya, dari persamaan tiga tadi lalu kita pangkat duakan ya, sebanding dengan nilai nilai absolut ya dari koefisien tersebut dipangkat duakan. Oke. Selesai ini? Selesai? Udah, Mem. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke expected value. Ya, di sini saya buat bahasa Indonesianya adalah nilai harapan. Nah, jadi kalau nilai harapan itu ditulisnya gini. Misalnya kita punya operatornya omega. Jadi kita mau menentukan nilai harapan, expected value. Lambang dari expected value itu yang ini, dia ada kurung yang kayak gini, baru di dalamnya adalah operator. Ya, nah ini dia. Oke. Nah, cara pengukurannya, ya kan? Cara pengukurannya adalah ya nilai harapan expected value sama dengan integral fungsi konjugat yang dikali dengan eh, operator yang sudah diaplikasikan kepada fungsi d tau. Nah, ini adalah cara perhitungan expected value. Ya, expected value. Oke, coba kita eh, mengerjakan soal dulu ya. Mengerjakan soal. Biar kita jangan bingung gitu ya. Ya. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang nilai eigen gitu ya. Sekarang coba. Oke, tadi kan kita sudah belajar tentang ortogonal ya. Nah, coba kalian kerjakan ini. Nanti kita diskusikan sama-sama, tapi kalian harus coba sendiri juga. Nah, ini ada fungsi cos npx per L, di mana n-nya itu adalah 135. Jadi n-nya itu adalah bilangan ganjil ya. Nah, eh, ini untuk memodelkan partikel terbatas ya, di mana jarak wilayahnya itu antara negatif L per 2 dan
X plus L per 2. Nah, jadi coba kita tentukan apakah fungsi gelombang dengan N sama dengan 3 dan N sama dengan 5 bersifat ortogonal. Nah, tadi ortogonal bagaimana? Apa rumusnya? Ini kenapa kok mati video semua ini? Jangan mati video lah. Saya kayak jangan dimatikan videonya ya. Kalau bisa kalian nyala video lah. Ini kan kayak kita kelas kelas regulernya ini kan, walaupun Zoom. Nah, tadi apa sifat ortogonal bagaimana tadi? Coba. Syarat suatu apa disebut sifat ortogonal bagaimana? Bagaimana tadi? Coba lihat catatan kalian. Bagaimana? Integral, Ketika nilainya nol, mem. integral Integral si apa namanya integral dari fungsi gelombang dikali fungsi gelombang gelombang konjugat dikali fungsi gelombang sama dengan nol. Nah, berarti integralnya itu dari mana ke mana? Dari negatif L per 2 ke positif L per 2. Ya. Nah, kan yang ditanya itu adalah pada 3 dan 5. Apakah 3 dan 5? Berarti satu itu kalian ganti N-nya ini menjadi 3. Nah, satu lagi kalian ganti N-nya menjadi 5. Nah, jadi coba kalian hitung. Benar nggak ortogonal? Benar nggak dia ortogonal? Coba kalian hitung dulu. Integral dari cos apa? Integral dari cos. Hmm. Ini kan berarti eh, integral kita mau menentukan apakah integral cos 3 pi x per L dikali cos 5 pi x per L di mana batasnya adalah negatif L per 2 sampai positif L per 2, apakah memang kita bisa tunjukkan dia sama dengan nol? Ya. Ini udah dicatat belum soalnya? Udah dicatat belum? Hmm? Coba dicatat dulu, nah, baru coba kalian kerjakan. Nah, makanya di sini kalian perlu perlu tabel integral, ya. Kalian perlu tabel integral. Coba. Nanti yang keluar seperti ini ya, soal ujiannya ya. Soal ujiannya seperti ini. Saya udah kasih tahu dari awal supaya kalian bisa berlatih gitu ya. Nah, coba kita kerjakan, kalian kerjakan ya. Baru nanti kita diskusikan sama-sama.
Coba dikerjakan ya. Nah, berarti kalian harus cari bagaimana caranya kita menentukan integral cos dikali cos itu sama dengan apa gitu. Ya. Oke, bisa? Jawabannya apa? Ortogonal atau enggak? Bisa? Ortogonal atau enggak? Oke, saya tunjukkan ya. Tunjukkan langsung. Nah, jadi kan kita mau menentukan apakah fungsi satu dan fungsi dua itu ortogonal jika memenuhi sifat yang ini, gitu ya. Nah, sini kita bisa sebut psi satunya itu adalah cos 3 pi x per L.
Ya. Nah, psi 2-nya itu adalah cos 5 pi x per L. Nah, wilayahnya apa? Wilayahnya negatif L per 2 dan positif L per 2. Nah, di antara negatif L per 2 dan positif L per 2. Oke, coba kalian catat sebelum kita masuk ke integralnya. Sudah ini dicatat? Belum memang lagi Sudah. nyata. Oh, belum? Oke, catat dulu. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Oke, udah ya. Nah, jadi berarti artinya kita bisa menggunakan prinsip integral yang ini. Nah, ini saya ambil dari tabel integral ya. Jadi kalau kita punya integral cos AX, cos BX, DX itu sama dengan sinus A kurang BX per 2A kurang B. Nah, ditambah sinus A tambah BX dibagi 2 dikali A tambah B tambah C. Ya. Nah, berarti kalau kita punya ini kan tanpa batas, makanya kita sebut tambah C. Nah, ini kan kalau dia punya batas berarti 0 ke A. Nah, jadi hasilnya apa? Hasilnya sinus A kurang B dikali A kecil ya, batas atas. Oh, karena batas bawahnya adalah 0 dibagi 2 dikali A kurang B. Nah, ditambah sinus A tambah B dikali A dibagi 2A tambah B. Ya, ini adalah integralnya. Udah? Nah, jadi kalau kita aplikasikan metode integral ini ke integral yang kita punya, kan kita mau mengecek apakah ini ortogonal kan? Berarti kan kita bisa lakukan rumus yang tadi. Nah, rumus yang tadi hasilnya jadinya negatif L per 4 pi sinus negatif 2 pi X per L ditambah L per 16 pi sinus 8 pi X per L. Ingat kan? A dikurang B. Berarti 3 pi X kurang 5 pi X per L ya kan? Negatif 2 pi X per L. Nah, lalu yang ini kan A tambah B. Jadi makanya dapatnya 8 pi X per L. Nah, batasnya adalah negatif L per 2
sampai positif L per 2. Nah, artinya di X-nya itu kita substitusikan L per 2. Nah, di sini L per 2 kita substitusikan. Nah, setelah kita substitusikan L per 2, kita dapat negatif L per 4 pi, sinus negatif pi, ditambah L per 16 pi, sinus 4 pi, lalu dikurang negatif L per 4 pi, sinus pi, ditambah 6L per 16 pi, sinus negatif 4 pi. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini hasilnya adalah 0. Jadi berarti fungsi cos 3 pi X per L dan fungsi cos 5 pi X per L adalah ortogonal. Nah, ya, itu caranya. Jadi, kenapa jadi lebih gampang integralnya tadi? Ya, karena terbantu ini kan. Makanya saya bilang tadi dari awal coba kalian cari tabel integral. Jadi gampang kan, karena udah ada tabel integral. Kalian nggak perlu mikir lagi bagaimana proses integralnya ya. Oke, udah ngerti ya? Satu soal lagi ya, bisa ya? Satu soal lagi, bisa, bisa ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa lah, satu soal lagi, oke? Atau udah dulu? Kita lanjut lagi Selasa, bagaimana? Udah puyang? Saat aja nggak sih, mem? Biar offline, mem. Kalau online kurang ngerti, mem. Oh gitu, offline aja kita ya. Oke, Iya, berarti Mem. Selasa kita offline ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu ya. Eh, saya minta maaf kemarin salah komunikasi. Saya kira 3:30, rupanya jam 2 ya. Oke, ini udah selesai dicatat Sudah, Mem. ya. Udah, mem. Oke, kalau begitu Selasa kita usahakan offline ya. Atau apakah bisa dipindah jamnya, jangan sore banget gitu, bisa nggak? Kalian penuh jadwalnya Selasa? Izin Mem, sebenarnya hari Selasa jam 8 bisa Mem, tapi ada Kak Kairunisa, kakak itu ada kelas Mem jam 8. Jam 8. Selain jam 8 nggak bisa ya? Bisa Bo- mem hari Bisa Selasa jam Mem. 8. Oh bisa. Hari Nusa bisa. Bisa mem. Bisa. Berarti kita jam 8 gitu ya. Yang lain setuju nggak? Setuju, Mem. Setuju ya. Setuju, mem. Jam 8 aja. Nanti Senin malam tolong diingatkan saya ya Rosa. Rosa nggak Baik ada. Mem, sorry ya Mem, tadi saya lupa hari Jumat yang Kak Kairunisa nggak bisa Mem. Oh, hari Jumat ya nggak bisa. Oke. Eh, Iya Mem. Kita ubah aja ya hari Selasa jam 8 ya. Oke? Ya udah. Oke. Ruangannya ada nggak, Rosa? Nanti saya coba cek di roster dulu kan Mem, nanti ACC sama Pak Nasir baru saya konfirmasi ke Mem. Biar jangan sore kali kan. Kalau sore kali saya pun apa gimana ya? Saya kalau sore 3:30 berarti kan kita selesainya jam 5. Rumah saya jauh, macet gitu di jalan. Jadi nanti saya tua-tua di jalan gitu ya. Makanya saya enggan gitu kalau kuliah sore gitu. Oke, berarti kita 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 ini kan Selasa offline kita jam 8. Nah, nanti infokan ke saya ruangannya ya Rosa dan ingatkan saya Senin malam ya biar saya jangan lupa, oke? Baik Mem. Oke, kalau gitu sampai sampai hari Selasa, eh, coba dicari lagi tabel integralnya supaya kalau ada soal-soal seperti tadi bisa kalian kerjakan dengan lebih gampang ya. Oke, oke, sampai jumpa. Bye.